تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق نبيه الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ahibbail kiram, jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan khutbah yang singkat pada kesempatan Jumat kali ini, maka izinkan khatib menyampaikan wasiat yang khatib tujukan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, agar mari sama-sama kita meningkatkan takwa dan juga keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa dan juga bekal takwa yang membuat diri kita selamat baik dunia maupun akhirat, sebagaimana titah dan perintah Allah dalam Al-Qur'an, wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal tidak lain dan tidak bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam ajaran agama Islam itu secara menyeluruh. Artinya dari ayat yang singkat ini sudah mengandung sebuah pemahaman yang sangat jelas sekali bagi kita sebagai umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan, sudah memberikan berbagai macam aturan yang membawa maslahat untuk umat Islam. Apabila dijalani secara menyeluruh, dilakukan secara keseluruhan dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, maka pastinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh hikmah yang sangat luar biasa dari ajaran agama ini, saudara. Dan yang kedua, bahwa dalam ayat ini juga mengandung sebuah pemahaman tidak ada dan tidak boleh ada pemisahan apapun di dalam hidup dan kehidupan orang yang beriman kepada Allah atas apa yang dijalaninya di dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada alasan bagi kita dengan ungkapan-ungkapan yang selama ini selalu senantiasa ada di tengah-tengah umat dalam menjalankan satu persoalan aturan agama, tapi dalam persoalan lain aturan agama enggak dipakai, saudara. Apa gerangan yang saya maksud? Kadang orang dari umat Islam suka menyampaikan, sudahlah, jangan bawa agama dalam masalah ini, karena ini bukan ranah agama. Saudara, padahal sama kita yakini dan sama kita tahu, kita beriman kepada Allah bahwa Al-Quran ini sudah sempurna. Al-Quran ini mengatur, Islam ini sudah mengatur, dinun kamilun wa syamilun. Islam itu agama yang sempurna, agama yang menyeluruh, enggak ada di dalamnya sesuatu yang luput dan tertinggal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga tidak seyogianya ketika Allah Ta'ala mengatur segala macam urusan kita, lalu kita sebagai hambanya seakan-akan mohon maaf sok pintar.
Sudahlah, dalam masalah ini gak usah bawa-bawa agama, karena ini bukan masalah agama. Masya Allah saudara. Padahal Allah Ta'ala udah ngatur, kita paham, kita tahu saudara. Bagaimana Islam mengatur dari persoalan masuk WC, keluar WC, saudara hadirin, cara menyisir, bahkan cara berpakaian. Lalu bagaimana kemudian cara kita beribadah, muamalah, munakahat, dan seterusnya. Sampai kepada persoalan bagaimana kita menata, yaitu negara kita tercinta, saudara hadirin. Kenapa? Karena hal itu saling berkaitan. Maka wajar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam salah satu sabdanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi, enggak ada yang bisa menandingi daripada kemuliaan, keagungan, ketinggian daripada Al-Qur'anul Karim, saudara. Termasuk mohon maaf lahir batin saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya sampaikan sedemikian rupa di mimbar yang mulia ini supaya Allah Ta'ala menjadi saksi buat saya, agar kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah saya sembunyikan, saudara. Di dalam Al-Quranul Karim termasuk, saudara, Allah Ta'ala mengatur bagaimana umat Islam, bagaimana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari daripada pemimpin untuk menyerahkan urusan-urusan mereka, saudara. Subhanallah. Dan hal ini bukan berarti kemudian ketika kita menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu ada omongan yang mengatakan jangan bawa-bawa politik ke masjid, jangan bawa-bawa persoalan negara ke masjid. Saudara, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, apakah kita tidak beriman kepada Al-Quran, di mana Al-Quranul Karim telah mengajarkan segala sesuatunya? Al-Quranul Karim telah menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin," bahwa kitab ini, dzalikal kitab ay hadzal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa merupakan satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Saudara, ini bukan persoalan kemudian kita membela siapa lalu kemudian tidak membela siapa. Wallahi, tallahi, billahi, ini adalah ayat Allah yang mesti sama kita sampaikan, saudara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mereka yang mengaku beriman kepada Allah dipanggil, diketuk hatinya, diketuk keimanannya. Ibadallah, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Shadaqallahul azim. Janganlah kalian mengambil, memilih, menunjuk, menjadikan daripada pembela, penolong, teman setia, aulia, apapun itu, saudara, min dunil mu'minin, di luar daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada apa gerangan, saudara? Allah yang lebih tahu urusan kita, Allah yang menunjukkan ini kepada kita. Lalu apakah ada pertanyaan di dalam diri kita selain kita kemudian menjalankan perintah Allah? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa kita? Kita adalah seorang hamba, bahkan akal pun yang kemudian tempat kita berpikir diberikan oleh Allah. Lalu seakan-akan kita lebih pintar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara, dengan mencari berbagai macam alasan, dengan mencari berbagai macam hujah, padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman kepada kita. Lagi-lagi saya sampaikan, kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Allah, lalu kenapa, saudara,
kita mencari daripada alasan ini di dalam diri kita untuk ingkar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan lebih keras saudara, dalam ayat yang lain Allah taala sampaikan dalam persoalan ini saudara. Faqala ta'ala wa basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Dan kabarkan kepada orang-orang munafik, kata Allah, bi anna lahum. Masyaallah, ini ayat saudara memakai huruf taukid, tansibul isma wa tarfa'ul khabar dalam bahasa Arab. Apa itu huruf taukid saudara? Huruf penekanan. Betul-betul artinya, benar-benar, sesungguhnya. Kalau kalimat sudah memakai huruf taukid berarti saudara, ini kalimat seakan-akan ingin betul-betul didengarkan saudara. Ini persoalan bukan persoalan enteng, ini persoalan yang luar biasa. Kata Allah, kabarin kepada orang-orang munafik bahwa mereka sesungguhnya betul-betul nanti, kata Allah, akan mendapatkan daripada adab Allah yang pedih. Sudah adab alima saudara. Allahu Akbar. Adaban alima. Adab aja udah pedih saudara, udah sakit kita pakai alima lagi saudara. Tambah saudara. Loh, kenapa gerangan orang munafik mendapatkan daripada yang namanya siksaan dari Allah yang amat pedih saudara? Siapa gerangan pula yang dimaksud orang munafik? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu mereka orang-orang yang sengaja mengambil pemimpin-pemimpin di luar daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, penolong di luar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hambanya yang beriman. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai umat Islam, saya tekankan saudara, kepada saya dan juga kita semua yang beriman kepada Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kita kemudian takut lalu kemudian kita cemas ketika kita menyampaikan kebenaran demi kebenaran sebagai bentuk keyakinan kita dan mempertahankan akidah kita. Demi Allah, apa yang saya sampaikan di mimbar yang mulia ini bukan merupakan sesuatu hal yang dilarang saudara, baik secara Al-Quran maupun secara undang-undang dasar di dalam negara kita tercinta saudara. Kenapa bisa demikian rupa? Karena konstitusi daripada negara kita menjamin agar umat beragama menjalankan daripada keyakinan, akidahnya, ajarannya masing-masing. Itu poin yang harus kita bawahi saudara hadirin. Dan kita sama tahu itu, bahwa betul adanya dalam negara kita sedemikian rupa saudara hadirin. Lalu apa maksud saya membawa daripada undang-undang ini, membawa daripada hukum negara ini saudara, disampaikan di dalam majelis yang mulia ini agar kita jangan takut bahwa benar adanya saudara, bahwa memilih pemimpin yang bukan orang-orang yang beriman, yang dilarang di dalam ajaran agama adalah bagian daripada agama Islam, dan itu bagian daripada keyakinan yang wajib dijalankan oleh orang-orang yang beriman ibadah Allah. Subhanallah. Dan ketika kita menjalaninya, negara sudah menjamin itu semua saudara hadirin. Dan kita juga tidak boleh marah saudara. Ini negara demokrasi. Ketika ada orang di luar Islam menyampaikan kepada umatnya agar memilih daripada pemimpin yang seagama dengan dia, umat Islam gak pernah marah saudara. Umat Islam juga memberikan kebebasan. Kenapa? Demokrasi. Nah, kita mau juga sebaliknya saudara. Kalau mereka kemudian juga kita tidak marahi, kita berikan kebebasan, maka kita sebagai umat Islam juga punya kebebasan. Khatib-khatib Jumat juga punya kebebasan. Dai-dai saudara hadirin daripada kalangan umat Islam juga punya kebebasan. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang memang real ada di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadallah. Maka saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketahuilah, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam akal kita sebagai orang yang beriman yang mengaku cinta kepada Allah kecuali hanya mengatakan dalam diri kita orang-orang yang beriman. Ketika Allah memerintahkan segala sesuatu, ketika Allah melarang segala sesuatu, umat Islam, orang yang beriman, enggak ada kata lain, saudara. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat akan apa yang disampaikan oleh Allah. Walaupun secara logika, saudara hadirin, enggak masuk. Walaupun secara akal enggak bisa diterima. Andai kata seperti itu, saudara. Bagaimana coba kita lihat keimanan yang total tanpa tapi dari seorang Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang Ismail alaihi salatu wassalam, seorang Hajar, Siti Hajar, yang Allah Subhanahu wa taala ridhai mereka semua. Kalau pakai akal susah cernanya, saudara. Dari mana ada Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Ibrahim untuk bunuh anaknya sendiri, saudara. Kalau akal ngomong, hawa nafsu bicara, Tuhan macam apa, saudara? Masya Allah. Apalagi, saudara hadirin, masalah yang memang masuk akal seperti ini. Nabi Ibrahim gak banyak tanya, mimpi sekali, saudara hadirin, masih ragu. Makanya dikatakan tarwiyah, rawa yarwi tarwiyatan, menimbang-nimbang, berfikir, saudara. Lalu kemudian Arafah, saudara hadirin, beliau mimpi lagi. Kenapa dinamakan Arafah? Arafah dari asal kata Arafah ya'rifu, saudara hadirin, yang artinya apa? Yang artinya mengenal, yakin kalau ini mimpi betul dari Allah. Kalau sudah dari Allah, nggak ada alasan lain, saudara hadirin. Sami'na wa ata'na, kami laksanakan ya Rabbana. Subhanallah, ngomong kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami an adzbahuka thumma fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al. Wahai anakku, katanya, bagaimana nih abah mimpi semalam Allah Ta'ala suruh potong engkau, korbankan engkau untuknya. Bagaimana pendapatmu? Ya abati if'al. Mada tu'amar. Abah, kalau emang itu udah perintah Allah, kerjain, laksanakan wahai abah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku menjadi anak atau orang-orang yang bersabar. Masya Allah, saudara hadirin. Kali itu Nabi Ibrahim bilang, ya Allah tega banget nih anak baru aja lucu-lucunya, jangan ngapa ya Allah, ganti aja sama yang lain ngapa. Nabi Ismail kali ngomong sama bapaknya, ya Allah bah, tega banget anak sendiri mau dibunuh. Enggak ada, sudah. Siti Hajar digoda juga, enggak ada. Siti Hajar bilang-bilang, wah kacau, wah parah, wah error, wah segala macam ungkapan-ungkapan yang enggak menerima, saudara, perintah Allah. Tidak. Kalau itu udah perintah Allah, setan iblis ente mau goda aneh, awas ente ditimpuk, saudara, 3 kali. Makanya terkenal dengan jumrah, saudara, yang diabadikan oleh Allah dalam proses ibadah haji kita. Itu menunjukkan keimanan totalitas kepada Allah akan perintah-perintah yang dijalankan. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak disuruh potong anak kita. Kita enggak disuruh bunuh anak-anak kita, enggak. Dan Allah Ta'ala juga menunjukkan rahmatnya dan kasih sayangnya. Ketika terakhir mau dipotong, ya itu Ismail alaihissalatu wassalam jadi tumpul. Sampai Nabi Ismail bilang, abah nih kenapa jadi urusannya kok kagak kepotong-kepotong leher saya, Pak? Kali abah salah nih, saya celentangnya pindah dulu dah, Pak, begini, Pak. Kali salah posisinya, enggak, udah ini udah diasah berkali-kali, tiap hari abah asah. Masih tumpul juga, kelar, saudara. Allah ada suara, ya Ibrahim, khalas, bas, udah. Saya cuma mau tahu bagaimana totalitas keimanan ente. Udah kelar, udah, saudara. Subhanallah. Ini maknanya Allah gak bakal pernah zalim bagi kita orang kalau kita ngikut daripada perintahnya. Kenapa? Pakai iman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kurang apa, saudara, orang-orang banyak yang murtad. Pada saat Nabi Muhammad selesai Isra dan Mi'raj, jangan kata yang kafir, yang Islam murtad, saudara. Kagak masuk akal nih Muhammad.
Dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi, udah gitu sampai lagi. Perjalanan antariksa, saudara hadirin, cuman beberapa waktu. Ya Allah, ada apa gerangan otak mana yang percaya ini sama Muhammad? Kegirangan, saudara. Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain, bakal keluar banyak murtadnya, saudara hadirin. Benar ada yang murtad, saudara. Ngomong sama Abu Bakar, lihat Abu Bakar, ente punya Nabi no, Muhammad no, kang bohong. Apa gua kata? Masih percaya aja loh. Apa kata Abu Bakar? Ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Itu Muhammad cerita begini, masih percaya? Ya Allah, dengan senyum, saudara. Tegas, padat, ringkas. Abu Bakar menjawab, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la saddaqtu." Andai kata ada lagi yang lebih nggak masuk akal yang disampaikan tuh sama Muhammad ibn Abdullah Habibi, demi Allah, aku adalah orang yang lebih pertama kali percaya. Lebih jauh dari itu, jangankan urusan Isra Mi'raj, lebih jauh nggak masuk akal. Aneh percaya kepada Muhammad bin Abdullah. Keimanan yang totalitas tanpa tapi kepada Allah kini dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah akan apa yang diperintahkan oleh. Hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi sebuah penyemangat buat kita semua, bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita pandang kecuali hanya Allah. Yang kita cintai hanya Allah, yang membela kita hanya Allah. Kita tidak takut akan yang namanya cacian. Cacian serta pujian merupakan satu hal yang sama. Kalau Allah Ta'ala ridha, maka ketenangan ada di dalam diri kita. Wallahi, saksikan ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, kami sudah menyampaikan kepada umat Islam dimanapun kami berada tentang hukum. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di tempat ini menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok kelak di akhirat Allah kumpulkan kembali kita bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.